Hai guys, what's up? Jadi di sini aku mau bahas lagi tentang GK Scholarship. Sebenarnya kenalin, aku Aziza. Di sini aku mau bahas tentang berkas-berkas GK Scholarship yang sebelumnya teman-teman tanyain nih di kolom komentar dan nyampe pada ke Instagram juga, bahkan email. Cukup shock karena ternyata kalian sekepo itu sama berkas-berkasnya, dan di sini aku udah mencoba untuk ngunduh lagi tuh. Ini yang tahun kemarin, jadi udah ada form yang tersedia di situs atau websitenya. Jadi nanti kalau misal open lagi, kalian bisa langsung mengunduh dan juga isi form-formnya. Jadi udah ada form-formnya ya guys. Bisa kita sebutin satu-satu dari yang pertama. Untuk yang pertama nih, ada application form. Terus ada personal statement. Personal statement itu isinya tentang kayak menjabarkan motivasi kamu kenapa pengen mendapat beasiswa ini, kenapa kalian pengen kuliah di Korea, kayak semacam motivation letter gitu. Dan ada kisi-kisinya, jadi apa yang dijabarkan tuh udah ada di formnya, nanti udah dikasih tulisan gitu, yang diminta dijelaskan tuh udah ada, jadi insya Allah dimudahin lah lewat situ. Terus ada juga statement of purpose. Statement of purpose ini lebih ke study plan, jadi nanti juga ada formnya, ada juga kisi-kisinya, kita tinggal menjabarkan masing-masing. Itu tuh kayak rencana kamu belajar di sana tuh mau gimana sebelum nyampe ke Korea, setelah ke Korea, dan saat di Korea kayak gitu. Ntar ada deh jabarannya. Terus ada juga 2 letters of recommendation atau 2 surat rekomendasi. Ini aku kemarin mintanya dari dosen, dari dekan dan juga ketua jurusan. Kalian boleh cari dari dosen yang udah jabatannya tinggi biar makin kredibel dan cocok gitu guys. Soalnya menurut aku kan ini rekomendasi, jadi kalau semakin tinggi jabatan orang yang merekomendasikan kamu, berarti semakin recommended kita buat diajuin gitu, menurut aku ya. Terus ada juga GKS Applicant Agreements. Ini tuh kayak persetujuannya gitu. Jadi applicants GKS nanti ada formnya, tinggal di checklist. Ada juga personal medical assessment atau tentang rekam medis gitu. Kalian tinggal checklist. Lalu ada bachelor degree certificate atau ijazah sarjana kamu. Karena aku graduate, jadi pakainya bachelor degree ya guys. Dan ini tuh harus udah ditranslate dan juga original yang dimaksud ini fotokopian tapi udah dinotaris. Karena ijazahku ini udah ditranslate, jadi aku tidak perlu untuk terjemah tersumpah, jadi aku tinggal fotokopi lalu notaris. Kalau ijazah kalian belum ditranslate, harus diterjemah tersumpah dulu ya guys. Terus ada bachelor degree transcript, itu transkrip nilai kalian, itu juga sama harus udah translatean original copy. Lalu ada lagi applicants proof of citizenship document. Itu tuh applicants proofnya pakai akte kelahiran, harus sudah diterjemah tersumpah lalu difotokopi lalu kalian notaris seperti biasa original copy. Lalu parents proof itu pakai kakak, sama original copy dari terjemah tersumpah. Ada juga certificate of valid topic, atau kalau kalian udah punya sertifikat topik bahasa Korea, kalian bisa nyantumin. Aku rekomendasiin buat di notaris juga, jadi fotokopi notaris. Selain sertifikat topik, kalian juga bisa nyantumin sertifikat bahasa Inggris kayak TOEFL, terus TOEIC, itu kalian bisa nyantumin. Dan itu harus sesuai sama yang diminta. Ada yang nggak boleh, setauku sertifikat bahasa Inggrisnya nggak semua boleh, jadi harus yang sesuai. Lalu ada awards and other certificate, itu juga optional. Selanjutnya ini langsung di bawahnya ada form-form gitu, jadi nanti ini mudahinnya itu soalnya di depannya tuh udah ada kayak application checklistnya gitu. Nanti kalau sebelum ngirim kita nge-checklist juga, jadi bisa lebih enak gitu. Aku sukanya dari ini sistemnya kayak gini. Jadi ada
kayak kolom centang-centangnya, terus yang original copy nih yang di blok pakai orange gitu. Jadi ini dokumen wajib dan original copy. Dan selanjutnya aku mau bahas tentang berapa sih biaya yang aku keluarin atau cost yang aku keluarin buat beasiswa ini, karena teman-teman juga banyak banget yang kepo. Ini udah aku catetin lagi. Aku akan menghitung dari pertama persiapan aku, yaitu TOEIC test. Jadi aku nggak ngambil TOEFL tapi TOEIC itu ada di persyaratannya dan itu valid. Aku ambil TOEIC test itu habis 700 ribuan, aku lupa tepatnya berapa, 700 ribu aja di bulletin. Lalu ada terjemah tersumpah per halamannya 100 ribu, itu aku kemarin terjemah tersumpah 2 dokumen aja karena yang lainnya udah ke translate, jadinya 200 ribu. Aku kemarin terjemah tersumpah kakak dan akte kelahiran. Lalu apostil 0 karena aku nggak diminta untuk apostil. Lalu ada notaris itu banyak sih sebenarnya, harganya range harganya beda-beda. Aku buletin aja 50 ribu itu setiap file ya. Jadi kalau notarisnya kemarin sekitar 5 berkas itu habisnya 250 ribu. Ada juga ongkir ke Korea kemarin, pada nanya juga. Aku kemarin pakai ekspedisi apa? Aku pakai ekspedisinya Pos Indonesia IMS. Jadi ada 2 rekomendasi ekspedisi, DHL sama Pos Indonesia yang IMS. Karena lebih murah yang IMS, aku pilih itu. Kemarin lumayan cepet sih, datangnya 5 hari gitu loh. Jadi menurut aku recommended sih. Dan aku saranin buat ngirim berkasnya itu jauh-jauh hari dari deadline supaya lebih aman aja, nggak deg-degan gitu. Soalnya kemarin aku lumayan mepet, jadi kayak deg-degan di jalan gitu. Itu kemarin karena 298 aku buletin jadi 300 ribu. So mari kita hitung, jadi sekitar 1.450.000. Mari kita buletin jadi 1,5 juta. Itu 1,5 juta buat mengurus semua berkas. Itu kalau kalian pakai apostil lebih mahal of course, jadi kalian harus menabung. Kalau bisa nih aku kasih tips supaya kalian pakai uang sendiri, jadi udah prepare dari hari ini supaya nggak jajan-jajan. Jadi ketika kalian lolos beasiswa, orang tua kalian pasti langsung terkaget-kaget. Pokoknya keren banget sih, Masya Allah. Sebenarnya lumayan ribet, lumayan banget cost-nya, lumayan banget jadi payahnya, tapi itu nggak ada yang sia-sia kalau misal kalian belum keterima besok. Soalnya menurut aku itu jadi pengalaman berharga banget gitu loh. Dan ya, sekian videonya, semoga bermanfaat. Kalau misal ada yang pengen kalian tanyain, kalian boleh lagi mampir di DM Instagram atau email. Tapi email sebenarnya jarang banget, kebanyakan orang luar yang nanyain aku di email. Kayaknya kemarin emailnya belum sempet aku balas semua, soalnya emang jarang banget kalau nggak lagi urgent atau pengen buka email gitu. Jadi lebih ke DM Instagram aja ya teman-teman. Terus kalau ada yang komen di YouTube, aku makasih banget buat yang bantu jawab. Buat teman-teman yang lagi pengen prepare, semangat buat prepare. Semoga kita bisa lolos untuk tahun selanjutnya. Jangan lupa buat sambil doa gitu supaya kita makin kuat tekadnya. Dan ya, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa lolos.